ketiga, dosa antara kamu dengan para hamba, ya antar kita lah, antar teman-teman. Utang berapa kali, sudah bayar belum, gitu ya. Ya kan, pinjem pulpen dulu dikembalikan enggak waktu sekolah misalnya, ya kan. Hal-hal kecil lah, ya. Hal-hal kecil, buku, pinjam buku tidak kembalikan misalnya kan. Nah sekarang harus diingat, oh dulu pernah pinjam buku belum dikembalikan, kembalikan. Ya kan? Hal kecil itu kan di akhirat tagih di akhirat tuh, ya kan. Buku ada 5 buku lupa dikembalikan misalnya, pulpen ada 10 pulpen lupa mengembalikan, penggaris berapa kali, ya kan, penghapus misalnya, hal kecil itu, ya kan, berapa kali. Nah maka kalau kita lupa berarti diimbangi dengan bersedekah agar amal diterima oleh Allah, hindari dosa. Nah kisah Nabi Musa kekeringan. Nah jadi gini ceritanya, ketika Nabi Musa alaihissalam itu ada seorang pendosa besar ya, yang terus berbuat dosa bertahun-tahun. Nah ketika itu masyarakat itu kekeringan, tidak hujan, bertahun-tahun tidak hujan, ya. Nah karena tidak hujan itu akhirnya tidak ada makanan. Waduh, paceklik aja tuh, ya kan, pari apa namanya, semuanya tidak akan tumbuh, hancur semua, kering semua lah. Akhirnya masyarakat menghadap Nabi Musa. Nabi Musa, ini bagaimana nih, kita kekeringan, kita doa bersama-sama, yuk kita kumpulkan seluruh masyarakat di lapangan yang luas, kita berdoa pada Allah, insya Allah akan dikabulkan. Ayo, akhirnya Nabi Musa menggiring seluruh manusia ketika itu kumpul di lapang, berdoa pada Allah, ya Allah mudah-mudahan dikasih hujan ya Allah, karena kita kekeringan, tidak ada makanan, semua berkering semua, kita kelaparan, banyak yang meninggal dunia ini karena kelaparan. Berdoa dengan khusyuk. Nah lalu Allah mengasih tahu, ya bahasa saya begini, akan saya kabulkan doa Nabi Musa dan seluruh umatnya, akan saya kabulkan. Tetapi ada satu orang nih yang di dalam doanya ada satu orang yang sering berbuat dosa ini, ya kan? Tidak akan saya kabulkan ini, karena ada satu orang yang sering berbuat dosa sehingga tidak akan saya kabulkan. Lalu bagaimana ya Allah caranya? Cari orang itu, suruh keluar dari rombongan kalian dan suruh bertobat, akan saya kabulkan doa kalian, akan saya kasih hujan. Nah akhirnya Nabi Musa mencari orang itu, ya kan? Hei siapa di antara kalian yang ahli maksiat, keluar dari rombonganku, keluar dari lapangan ini, supaya Allah tidak mengasih azab, supaya Allah ngasih hujan, supaya Allah itu ngasih rempah-rempah yang banyak. Nah akhirnya orang itu yang merasa dosa itu tidak mau keluar, malu juga itu, malu, ya kan? Akhirnya dia tunduk kepada Allah, ya, istighfar, astagfirullah, ampunilah ya Allah saya, itu saya ya Allah, ampunilah ya Allah, dengan sungguh-sungguh, nangis dan sebagainya. Akhirnya belum keluar orang itu sudah dikasih hujan oleh Allah. Alhamdulillah hujan, alhamdulillah. Tapi Nabi Musa bingung, ini belum ada yang keluar kok, yang ahli dosa kok sudah hujan, ya Allah ini kenapa nih, belum keluar kok sudah hujan. Itu sudah diampuni oleh saya, sudah diampuni dosa-dosanya, sudah istighfar, sudah bertobat pada Allah, maka saya ampuni dan saya kasih hujan. Lalu kata Nabi Musa, siapa orang itu? Saya ingin tahu orang itu. Tidak perlu tahu orang itu. Dia sudah bersih, sudah tobat, sudah suci. Tidak perlu tahu. Dan jangan ingin tahu. Itu urusan saya dan orang itu. Oh gitu. Alhamdulillah. Sekarang hujan. Nah akhirnya senang, sambil bersyukur pada Allah. Apa maksudnya di sini? Pertama, kalau kita sungguh-sungguh ya banyak dosanya, seberapapun dosa kita, ya istighfar, minta ampun pada Allah.
Allah akan mengampuni dosa kita. Yang kedua, kita kan sudah ditutupin nih kesalahan-kesalahan dosa-dosanya ya. Jangan diulang lagi, jangan disampaikan lagi ke orang-orang. Kita sudah ditutupin oleh orang-orang, wah senang dengan perbuatan dosa. Saya dulu minuman keras, saya dulu berzina, saya dulu. Sudah ditutupin oleh Allah, diumbar lagi. Nah itu yang tidak boleh, udah tutup. Itu Allah sudah menutupin dosa-dosa kita, udah stop. Dari perbuatan dosa itu istighfar, bertobat, insya Allah akan diampuni dosa-dosa. Jangan bangga dengan dosanya, gitu. Istighfar sebanyak-banyaknya, sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa. Akhirnya umat Nabi Musa akhir bahagia, ya kan, subur tanamannya dan sebagainya, diampuni dosa-dosanya. Agar dapat mengerjakan ibadah yang sempurna, sholat khusyuk. Nah caranya bagaimana? Ibu kalau sholat khusyuk enggak? Bapak sholat khusyuk enggak? Agak sulit sholat khusyuk ini ya. Caranya bagaimana? Hindarkan rasa yakin dilihat Allah, ihsan, merasakan Allah itu hadir melihat kita ketika sholat. Menyimak, menjawab, merespon suara azan, Allahu Akbar, ya kita jawab Allahu Akbar, merespon tuh suara azan. Ada orang terganggu suara azan, tutupin begitu kan. Nah ini yang celaka itu. Merespon suara azan. Berwudu dengan sempurna, tidak boros air dan tidak menahan BAB, mau kentut tahan, ya begitu masuk, dut. Udah kentutin aja dulu, terus sampai kan kentut juga bagus sebenarnya kan. Coba kita tidak bisa kentut, berapa miliar, berapa juta tuh dioperasi gara-gara bisa kentut. Jadi kalau ingin kentut, kentutin aja dulu, dut. Nah, baru wudu, sholat, ya tenang begitu. Ya kan? Jadi kentut itu baik. Yang tidak baik kentutin orang. Yang tidak baik, kentut itu baik, ya enggak? Ada yang mengatakan kentut tidak baik? Baik. Yang tidak baik adalah sengaja ngentutin orang, ya kan? Tidak baik. Gunakan pakaian yang terbaik, suci, wangi. Nah, ya kan. Sholatlah dengan sholat seperti sholat terakhir, seolah-olah kita sholat dalam keadaan sholat yang terakhir. Pahami makna bacaan sholat. Nah, kadang-kadang hanya baca aja, maknanya tidak tahu. Ngaji makanya kan, bagaimana supaya apa yang kita lafadzkan, ya kan, tahu maknanya. Usahakan pandangannya fokus kepada sujud, jangan ke atas, jangan ke sana, sujud pada sujud. Tapi ini tidak cukup, ya kan? Begitu kita ingat yang lain, kembalikan kisah Ali bin Abi Thalib ketika sholat khusyuk, teringat surban Rasul. Nah ini kan pernah dengar ya. Coba di antara kalian siapakah yang paling khusus sholatnya? Bisa nggak? Akan saya kasih sorban yang terbaik, kata Rasul. Sorban saya akan kasih. Saya ya Rasul, kan gitu, kata Ali bin Abi Thalib. Benar ya, saya kasih sorban, hadiah sorban nih. Nah, sholat 2 rakaat, sholat pertama khusyuk, ingat pada Allah. Sholat kedua khusyuk. Begitu salam terakhir, assalamualaikum, baru ingat sorban Rasul. Salah, wah saya mau dapat hadiah Rasul nih, sorban yang terbagus. Akhirnya tidak khusyuk juga itu akhirnya. Nah, jadi sholat khusyuk itu sulit. Nah, ya minimal 7 poin inilah. 7 poin ini kita laksanakan sehingga sholat kita akan khusyuk minimal. Begitu ingat orang lain, ingat yang lain, kembalikan bahwa kita itu lagi sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar mendapatkan balasan yang baik di akhirat nanti, berbuat baiklah terhadap sesama. Umar bin Khattab ketika di perang Uhud banyak yang meninggal dunia kaum muslimin, dia mencari menyisir orang-orang yang masih hidup. Ada suara dengan, ya Allah, saya haus, saya ingin minum. Nah akhirnya datanglah ya Umar bin Khattab itu ingin ngasih minum pada orang. Begitu mau diminum kan ada suara terdengar lagi.
Ya Allah, saya haus, saya ingin minum. Kata yang tadi, tolong sampaikan kepada sahabat saya itu yang kehausan, biar saya tidak usah. Akhirnya datanglah ke yang kedua. Begitu mau diminumkan kepada mulut, ada suara lagi, Allah, Allah, saya haus, saya ingin minum. Yang kedua bilang, tolong kasihkan kepada teman saya itu, biar saya tidak usah dikasih minum. Datanglah yang ketiga. Ketiga, ada suara lagi, kasihkan keempat. Keempat, begitu keempat sudah meninggal dunia. Datanglah ke yang pertama, sudah meninggal dunia. Kedua sudah meninggal, kedua, ketiga sudah meninggal. Semuanya tidak mementingkan diri sendiri, mementingkan orang lain. Akhirnya semua meninggal dunia semuanya. Bayangkan kalau individualisme ya, mementingkan diri sendiri. Ada suara yang lain, wah, dia nggak usah kasih, biar saya aja. Akhirnya yang hidup ya dia sendiri, yang lain pada mati. Akhirnya pahalanya besar tuh. Yang satu mementingkan yang kedua, itu pahala tuh. Biar kasihnya yang kedua. Yang kedua mementingkan yang ketiga. Yang ketiga yang keempat, berpahala semua, meninggal semua dalam keadaan husnul khotimah, ahli surga. Karena berbuat baik terhadap sesama ini bagian dari tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah. Nah, ini ada ceritanya Pak Haji yang kaya raya tapi tidak mau ngaji, tidak bisa doa. Doanya bagaimana ke Mekah sana? Nggak usah belajar, datang aja lah ke Mekah. Nah, akhirnya apa? Nekat datang ke Mekah haji tanpa mau belajar. Kebetulan istrinya dua, Hasanah sama Azizah. Ya. Kan orang kaya, akhirnya datanglah ke Mekah sana. Doanya yang apal aja. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina hasanah. Senang, istri yang satu senang. Azizah merengut, manyun itu, Bapak kenapa tidak nama saya tidak dipanggil-panggil, hasanah terus. Biasanya perempuan begitu. Semburuan begitu. Ini kan doanya itu, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Azizah tidak dipanggil-panggil. Kan bawa istri dua, yang satu Hasanah, yang satu Azizah. Kenapa Bapak tidak adil? Kenapa saya tidak dipanggil-panggil? Nah, akhirnya supaya adil dua-duanya dipanggil. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati azizah wa qina adzabannar. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati azizah. Wah, senang Azizah, wah, saya dipanggil-panggil nih. Ya kan? Dua-duanya supaya adil. Ya, bagaimana itu doanya salah? Bagaimana terkabul doanya itu? Ya enggak? Kelihatannya adil ya kan? Robbana atina fid dunya hasanah wa azizah. Dua-duanya dipanggil, senang dua-duanya. Tapi doanya salah. Kira-kira doanya terkabul enggak? Ya, tidak terkabul nih. Nah, maka ini kita itu walaupun ilmunya pas-pasan tapi jangan merubah doa. Ya kan? Dengan dalil supaya adil, dua-duanya dipanggil. Nabi saya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini supaya doanya benar-benar terkabul. Ya kan? Nah, ini jam berapa ini? Nanti setelah ini simulasi ya, simulasi manajemen tobat. Ada simulasinya. Harusnya sampai jam 2 atau setengah 3 atau jam 3. Ya kan? Tapi kelamaannya kita potong-potong aja lalu simulasi biar jam 1 beres sambil nunggu Pak Wali Kota. Ya kan? Gitu. Agar jiwa dan perasaan menjadi tenang, bersihkan jiwa kita dengan berakhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, ini syarat-syarat taubat, menyesal atas segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Ya, menyesal loh, benar-benar menyesal. Apa itu menyesal ya? Benar-benar itu sedih lah. Sedih dalam diri kita karena kita berbuat dosa. Sedih, menangis. Dan menangis yang paling dosa, ya, menangisi dosa kita karena kita itu yang ingin diampuni oleh Allah.
Ada buku manajemen menangis, ya kan? Ya karangan saya ada tuh. Jadi menangis ternyata jangan ditahan Bu kalau ingin menangis Bu. Ibu rata-rata menahan nangis ya. Kalau menahan nangis, kekebalan tubuh kita itu akan mudah rapuh. Berbagai macam penyakit masuk, sehingga kanker payudara, ginjal, ya kan? Macam-macam penyakit itu karena menahan tangisan. Ya, begitu sedih nangis saja itu. Nangis itu dari sisi kesehatan itu baik. Bu. Pertama adalah untuk membersihkan kelopak mata kita. Ya kan? Kedua adalah olahraga itu menangis. Otot-otot kita, ya kan, otak kita, paru-paru kita itu peredaran darah lancar, sehingga kekebalan tubuh kita akan kuat, penyakit akan mental, tidak akan masuk dalam diri kita. Jadi kalau mau menangis berbanyak menangis, tidak apa-apa itu, ya kan, karena olahraga itu. Jangan ditahan, karena gengsi ditahan menangis, akhirnya payudara ginjal atau apa tuh, kanker payudara, wah banyak penyakit, darah tinggi, darah rendah. Tidak hanya itu, bapak pun begitu menangis, enggak apa itu plong perasaan itu, cerdas, otak kita cerdas, akan plong, jiwa kita itu benar-benar akan damai setelah menangis tuh. Biasanya gitu kan ya, akan tentram, bahagia setelah menangis. Ya. Tapi biasanya kalau persentase ibu lebih banyak menangis daripada laki-laki. Hampir separohnya lah. Kalau ibu 60 kali, ya bapak 30 kali dalam setahun. Biasanya begitu. Ya kan? Dan menangis yang paling bagus adalah menangis bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ke malam yang terakhir, tahajud, menghadap Allah. Nangis banyak-banyaknya silahkan. Karena kita tuh menyesal telah berbuat dosa, menangis itu hanya berkualitas, ya kan? Kadang-kadang gara-gara dunia nangis, dompet hilang nangis, ya kan? Uang hilang nangis, HP hilang nangis, ya tidak apa-apa sih, jangan ditahan kalau nangis itu, plong biar setelah menangis biasanya cerdas otak kita, plong aja, mata kita bersih, ya kan, paru-paru ginjal semua lancar karena peredaran darah itu akan lancar, karena olahraga itu kan. Ya lancar itu peredaran darah kita itu. Ya. Itu ada bukunya manajemen menangis di Pustaka Hidayah. Karangan saya itu Pustaka Hidayah Bandung, itu di Gramedia ada di sini buku saya manajemen menangis. Mensucikan diri dari perbuatan maksiat yang sudah dilakukan. Nah, perbuatan maksiat itu banyak sekali itu diri banyak. Sucikan, kita bersih dari dosa itu. Karena tidak ada artinya bertobat jika dosa masih terus dilakukan, dikerjakan. Sekarang tobat, besok melakukan dosa lagi, bertobat lagi, dosa lagi. Ya. Minimal terus istighfar terus, insya Allah. Karena kalau kebiasaan. Jadi kalau pemikiran negatif, akhirnya kebiasaan perilaku negatif. Kebiasaan negatif, akhirnya perilaku negatif. Perilaku akan budaya negatif, peradaban negatif, nanti kita celaka di akhirnya karena kebiasaan jelek tadi itu. Jadi nasib baik tidak baik tergantung kebiasaan. Ya. Kalau kebiasaan baik, ucapan baik, ya otak kita baik, gunakan yang baik, positif, perilaku kita baik, budaya kita baik, lalu peradaban kita baik, maka kita menjadikan nasib yang baik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya kan? Bertekad dengan sungguh-sungguh bahwa tidak akan mengulangi lagi selama hayat di kandung badan sampai mengucapkan selamat tinggal pada dunia yang fana ini. Sampai meninggal dunia. Ini syarat-syaratnya. Ya kan? Nah, syarat diterimanya ikhlas, benar-benar ikhlas. Ya, kita bukan karena ingin surga atau takut neraka, karena Allah. Kita semuanya karena Allah, ngaji karena Allah, ya, ibadah karena Allah, semuanya karena Allah, ikhlas. Menyesali dosa yang pernah diperbuatnya, nyesal. Meninggalkan sama sekali maksiat yang telah dilakukannya, tidak mengulangi lagi terus-terusan. Kalau terus-terusan itu akan menjadi karakter, budaya.
peradaban, neraka. Akhirnya begitu. Tapi kalau mengulangi yang baik itu bagus. Tidak selama mengulangi itu jelek, mengulangi yang baik. Oh, pengajian diulang lagi, pengajian dulu itu bagus. Mengulangi yang baik, akhirnya menjadi karakter yang baik, menjadi budaya yang baik, menjadi peradaban yang baik. Akhirnya kita itu menjadi ahli surga. Mengulangi yang baik ya. Ada yang mengulangi yang tidak baik. Milih yang mana, mengulangi yang baik apa mengulangi yang tidak baik? Baik. Mengulangi yang baik supaya menjadi karakter dalam diri kita, menjadi kebiasaan, budaya, peradaban, dan akhirnya Indonesia semua akan mengulangi yang baik-baik semua sehingga kita akan makmur, damai, bahagia dan sebagainya. Karena mengulangi yang baik. Lalu di persentase banyak mana mengulangi yang baik atau mengulangi yang tidak baik? Dilihat. Maka dihitung sebelum dihitung oleh Allah, hitung oleh kita sendiri. Ya kan? Banyak mana mengulangi baik atau mengulangi yang tidak baik. Diharapkan kita banyak mengulangi yang baik terus sehingga akan menjadi karakter budaya yang baik. Menyesal meninggalkan berbuat dosa, tidak mengulangi istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau sayyidul istighfar. Apa ya sayyidul istighfar ya? Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikutin. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Coba sendiri. Ayo bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Minimal ya kalau tidak apa ya istighfar lah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus kalau Rasul sampai 75 sampai 100 kali sehari, padahal sudah dijamin masuk surga. Kita berapa kali sehari belum dijamin surga loh ya. Nah minimal ya 100 kali lah. Yang pendek-pendek aja tidak apa-apa. Astagfirullahaladzim, 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 atau astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang pendek-pendek aja. Syukur-syukur yang sayyidul istighfar itu, ya kan? Itu ada keterangannya tuh, siapa yang baca sayyidul istighfar di siang hari itu sebelum meninggal dunia ahli surga itu. Malam hari istighfar, sayyidul istighfar terus meninggal ahli surga. Dicarilah sayyidul istighfar di internet banyak tuh, di Google. Ini para santri harus hafal ya. Ini bagaimana tidak hafal kalau para santri ya, tuanya harus hafal ya kan. Nah semuanya nanti harus hafal sehingga kita itu menjadi dekat dengan Allah karena kita itu menghapus Allah menghapus dosanya dengan istighfar, sayyidul istighfar. Itu ada keterangannya itu. Jadi satu hari membaca itu sekali aja cukup. Terus sore meninggal insya Allah selamat. Malam hari membaca itu selamat ahli surga. Itu rajanya istighfar. Cari di internet, dihafalin dan terus dibaca terus begitu. Nah, kita masih beruntung karena ada waktu yang tidak diterima tobatnya. Ya. Jadi waktu diterima tobat itu dilaksanakan di saat masih hidup, ya. Sebelum sebelum ajal tiba. Ya, sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya selama belum
tercabut nyawanya. Sudah mau meninggal, sudah sakaratul maut, baru istighfar, bertobat, ditolak oleh Allah. Selama ini kamu tidak mau bertobat ya? Misalnya, kata Allah ya, ini bahasa saya, ya kan? Kamu bagaimana selama ini suruh baca istighfar, tidak baca, suruh ngapalin saya itu istighfar, tidak mau ngapalin, suruh baca tidak ngapalin, dan sebagainya. Itu bahasa saya, ya kan? Begitu mau meninggal, baru oh ya, ingat saya itu istighfar itu betapa pentingnya membaca saya itu istighfar. Ya kan? Nah maka sebelum terlambat kita itu perbanyak istighfar. Nah kriterianya orang yang bertobat sesudah melakukan kesalahan, orang ini adalah diampuni dosanya. Ya sudah begitu kesalahan terus bertobat, diampuni lah ya semua kesalahannya, kecuali hubungan manusia dengan manusia ini sangat sulit Bu. Utang piutang, saling menyakitin seseorang, ini agak sulit nih, harus ya minimal datangilah ke yang bersangkutan tersebut. Tobat seorang ketika hampir mati, sakaratul maut, tobatnya tidak diterima, begitu mau meninggal baru tobat tidak akan diterima, tidak stop. Tobat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya tobat nasuha adalah tobat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, semurni-murninya. Tobat semacam inilah yang nilainya tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 syarat: harus menghentikan perbuatan dosa, harus menyesal perbuatan dosa, niat bersungguh-sungguh. Nah, tahapan-tahapan diantaranya adalah berpaling dari dosa karena takut kepada Allah. Ini adalah tahapan orang mukmin yang biasa seperti kita lah, ya. Yang kedua adalah inabah, taubat karena ingat mendapat balasan pahala dari Allah. Inabah merupakan tahapan para wali ya, orang-orang yang lebih tinggi lagi, ya kan. Yang ketiga yang bagus nih, aubah. Yang ketiga itu, aubah itu adalah taubat. Namanya aubah. Taubat karena mematuhi perintah Allah, bukan karena menginginkan pahala atau takut kepada Allah, tetapi benar-benar ikhlas karena Allah. Masalah surga neraka itu urusan Allah, sampai serahkan pada Allah aja. Yang penting kita tobat benar-benar. Nah ini dalil-dalilnya nih ya. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah. Ya, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dalilnya banyak sekali. Wa malam yatub faulaika humuz zalimun. Orang yang tidak bertobat dikatakan zalim menurut Allah nih. Dan barang siapa yang tidak mau bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim, kata Allah. Nah ini manfaatnya, memperoleh keridhaan Allah, terhindar dari perbuatan dosa, mendapat kepuasan hidup, mendekatkan diri pada Allah, sarana penyesalan persoalan hidup, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi jangan mencari yang lain-lain kalau ingin bahagia. Ya, selain tobat kepada Allah tidak ada yang bisa bahagiakan. Kita tobat pada Allah, kita patuh pada Allah, apa perintah Allah kita laksanakan, ya. Yang tidak baik kita tinggalkan, itulah sumber kebahagiaan. Karena sumber kebahagiaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teorinya, tinggal prakteknya jam berapa sekarang? Jam 12. Nah, setengah 12. Jadi gini, biar tidak jam 2 selesai atau setengah 3 atau 3 selesai, maka lanjutkan sekarang praktek, setelah itu jam 1 beres. Nah, pulang. Kan begitu, beres. Jadi sekarang langsung praktek aja. Kan begitu. Itu, atau ada pertanyaan dulu sebelum praktek? Praktek manajemen tobat, ada pelatihannya. Ibu, ada yang jelas, apa yang kurang jelas? Bapak mungkin ya kita sharing aja. Kita belajar bersama-sama, karena saya bukan yang paling pinter, ya kan? Gitu. Ada yang bertanya, Bu Uti. Silakan santri bertanya. Santri harus berani bertanya. Milenial bertanya. Bagaimana ke depan generasi yang akan datang, apa
Iya, kalau tidak dididik sekarang, bagaimana? Supaya menjadi generasi yang Atau kita praktek dulu baru pertanyaan, boleh, ya kan? Biar cepat pulang, praktek sebentar. ya kan? Nah, prakteknya. Sekarang berdiri bikin barisan, semuanya berdiri semuanya. Ini